Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah la quwata illa billah. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, dilindungi Allah dan dibarokai Allah SWT. Sebelum berlanjut tema yang berikutnya, jangan lupa like dan subscribe. Kalau bermanfaat, tolong juga di-share. Itu gratis. Tapi kalau itu bermanfaat, maka jenengan semua akan dapat pahala-pahala berikutnya. Karena menge-share, orang-orang yang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Saudaraku yang dimulakan oleh Allah, kita akan belajar lagi tentang kehidupan, yaitu dengan sabar kita memperoleh hasil yang lebih, yang optimal. Bagaimana kondisinya? Sabar, ikhlas, ridho, enak ngomongnya, prakteknya susah. Betul. Tapi sabar ini luar biasa. Ada beberapa makna tentang sabar. Kalau itu bicara tentang makna spiritual, sabar ini adalah kesabaran memungkinkan kita untuk menerima bimbingan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, dengan kesabaran kita dapat mengatasi tantangan yang lebih besar dari kemampuan kita. Kesabaran membantu kita memahami bahwa kekuatan sejati datang dari dalam. Itu makna spiritual. Masih ada lagi makna yang lain, yaitu makna psikologis. Kesabaran meningkatkan ketenangan dan fokus, sehingga kita dapat mengambil keputusan lebih baik lagi. Kesabaran membantu mengurangi stres dan kecemasan, sehingga kita dapat berpikir lebih jernih lagi. Dengan kesabaran kita juga dapat mengembangkan kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Itu secara psikologis. Sabar bisa menghasilkan seperti itu. Makna praktis, kesabaran itu membantu kita untuk tidak terburu-buru dan mengambil tindakan yang lebih tepat. Jadi dengan sabar, saat kita mengambil keputusan, kita tidak buru-buru. Tindakannya lebih tepat. Kesabaran memungkinkan kita untuk mempelajari dari kesalahan dan mengembangkan kemampuan. Dengan sabar kita akan mempelajari kesalahan kita. Karena kita ini sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi dengan kesabaran diri, belajar dari kehidupan, belajar dari apapun. Kita tahu bagaimana itu salah, bagaimana itu benar, sehingga kita memperbaiki. Dengan kesabaran kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar dengan cara yang lebih efektif. Itulah buah daripada kesabaran. Sehingga dengan kesabaran akan mencapai lebih. Sabar dicintai, orang-orang yang sabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang pelajar yang sabar dalam belajar dapat mencapai nilai yang lebih tinggi. Istiqomah, tekun dengan sabar. Repeat exercise, ulang latih. Belajar apapun, akademik, olahraga, atau apapun. Selalu begitu. Istiqomah, pelan-pelan, terus tekun. Insya Allah jadi. Seorang pengusaha yang sabar dapat menghadapi kesulitan dalam mencapai kesuksesan. Tidak bisa dipungkiri ekonomi up and down, naik turun. Pada saat dia turun, dia dengan sabar akan ada beberapa pengusaha yang kebakaran, tapi sabar membentuk lagi bisnisnya bisa. Ya. Seorang yang sabar dalam menghadapi penyakit dapat pulih lebih cepat dibanding hanya teriak-teriak, dibanding mengeluh, mencaci. Tapi dengan kesabaran, tidak saja Allah senang, penyakit itu akan berangsur menjadi sehat. Sehingga dengan kesabaran ini kita dapat mengembangkan kemampuan menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran kita bisa mengembangkan kemampuan menghadapi kesulitan. Yang kedua, meningkatkan tenang dan fokus. Orang yang sabar itu tenang, fokus. Ibaratkan kita nyopir, naik mobil, naik sepeda motor. Kalau kita sabar, fokusnya di depan, tenang. Bukan terus selalu melihat spion, nabrak ya. Artinya sering melihat ke belakang. Dan kesabaran mencapai tujuan yang lebih besar. Pasti orang-orang yang sabar itu akan meraih
goal yang luar biasa. Karena sambil belajar, sabar, belajar, sabar, itu ketemu. Mengembangkan kepercayaan diri akan menjadi percaya diri yang luar biasa. Begitu seseorang itu latihan, mengulang latih, dia dengan kesabaran, dia akan mencapai puncaknya tujuan itu sendiri. Silakan cek pemain sepak bola siapa yang top. Mereka sabar latihan. Mau Ronaldo, mau Messi, mau Neymar, mau siapapun. Silakan cek bulu tangkis apa Rudy Hartono, Lim Swee King atau siapapun. Itu dengan sabar latihan. Orang lain tidur, mereka latihan. Sabar. Mencapai pribadi yang lebih bijak dan kuat. Orang-orang yang sabar itu luar biasa. Kalau kita belajar para nabi dan rasul, Masya Allah, sabarnya luar biasa. Tapi justru dengan sabar itu menjadi wisdom, menjadi bijak. Tutur katanya terkontrol, pikirannya terkontrol. Semuanya terkontrol. Dan semakin kuat dirinya. Sebut aja nabi dari 25 itu orang top-top semua. Tapi kesabarannya luar biasa. Itulah. Maka sabar kita mesti melakukan dengan kondisi yang benar-benar. Karena dengan kesabaran kita akan bisa mencapai lebih. Mau bicara makna batin ya psikolog kena semua. Bagi yang belum sabar, ayo latihan sabar. Masih bisa kok. Itu masih koma, belum titik. Berarti kita bisa berubah dan merubah diri. Karena Allah sejatinya tidak merubah kecuali kita yang bisa merubah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.